Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita di materi debit, yaitu satuan volume ya. Baik, sebelum itu mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita belajar tentang debit, kita harus belajar dulu nih tentang satuan volume, di mana satuan volume ini disebut juga sebagai isi atau kapasitas ya. Nah, adapun pengertian volume adalah banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek ya. Contoh satuan dari volume adalah cm3, meter kubik atau liter. Jadi ada dua ya, ada dua satuan, ada kubik dan liter ya. Nah, ini adalah tangga satuan dari satuan volume ya. Di sini ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Pada dasarnya cara pengerjaannya atau cara pengubahannya sama dengan tangga satuan panjang yang sempat kita atau yang sudah kita pelajari pada materi kecepatan kemarin ya, hubungan suatu jarak ya. Nah, di sini untuk satuan volume ini, nah di sini kan pangkat 3 ya. Di sini pangkat 3. Jadi ketika naik satu tangga maka nilainya dibagi 1000 atau nolnya kita kurangi 3 ya. Nah, ketika turun satu tangga, nah itu dikali 1000 atau ditambah nolnya 3 ya. Nah, berikut contohnya. 5 hektometer kubik sama dengan berapa meter kubik. Nah, di sini berarti kita akan mengubah dari hektometer kubik ke meter kubik. Nah, kita tinggal lihat di tangga satuannya, dari hektometer kubik ke meter kubik. Nah, itu naik atau turun? Nah, turun ya, dari hektometer kubik ke meter kubik. Ini turun 2 tangga. Nah, karena ini turun 2 tangga, nah kan setiap tangga tadi dikali 10, karena ini 2 tangga berarti dikali 1 juta ya, bertambah nolnya, ditambah nolnya 3 lagi karena satu tangga kan 3 nolnya nih, kali 1000. Nah, turun 2 tangga berarti nolnya tambah lagi 3, jadi dikalinya 1 juta. Langsung kita kalikan 5 dikali 1 juta, berarti hasilnya adalah 5 juta meter kubik ya. Baik, kita lanjutkan satuan volume berikutnya, yaitu di sini ada kiloliter, kemudian hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, ada sentiliter dan mililiter. Nah, untuk satuan yang satu ini ketika naik satu tangga, nah itu dibagi 10. Kalau yang tadi kan naik satu tangga dibaginya 1000 ya, karena tadi pangkat 3 ya. Nah, di sini dibagi 10. Nah, ketika turun satu tangga ini dikali 10 atau ditambah nolnya 1. Nah, di sini ada contoh 350 dekaliter sama dengan berapa hektoliter. Nah, kita lihat di sini di tangganya. Nah, dekaliter ke hektoliter itu naik atau turun? Nah, naik ya. Ini naik satu tangga, berarti kalau naik satu tangga dibagi 10. Nah, kita tulis 350 dibagi 10, berarti hasilnya adalah 35 hektoliter ya.
Nah, selanjutnya adalah hubungan antar dua jenis satuan volume. Ya, di sebelah kanan ini ada kubik. Nah, di sebelah kiri Ustadz ini ada kubik ya. Nah, di sebelah kanan Ustadz ini ada satuan volume dalam bentuk liter ya. Nah, di sini ada hubungan antar dua jenis satuan volume. Nah, di sini ada beberapa nih, ada 4 ya. Nah, di sini 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, lihat ya. Ininya ya, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter atau sebaliknya. Kemudian 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik atau sebaliknya ya. Kemudian 1 mililiter itu sama dengan 1 cc. Nah, 1 cc ini sama dengan 1 cm kubik ya. Ini kata kunci untuk hubungan antar dua jenis satuan volume ya. Jadi jangan sampai lupa, ini hubungan antar dua jenisnya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik dan seterusnya. Ini ada 4 yang perlu diingat ya. Contoh, 3 liter sama dengan berapa milimeter kubik. Nah, di sini kita ubah liternya ke dalam bentuk kubik nih. 3 liter sama, karena tadi 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, maka 3 liter sama dengan 3 desimeter kubik. Nah, setelah kita ubah, tinggal kita ini nih, lihat nih, dari desimeter kubik ke milimeter kubik itu naik atau turun. Nah, turun ya, turunnya 2 tangga. Karena turunnya 2 tangga, maka 3 dikali 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena satu tangganya itu nolnya 3 kan, tambah 1 tangga lagi, berarti tambah 3 lagi nolnya, berarti dikalinya 1 juta, maka hasilnya adalah 3 juta milimeter kubik ya. Bagaimana? Sudah jelas? Baik, kalau begitu kita coba dengan contoh soal yang lain ya. Nah, di sini ada 2 contoh soal. 25 liter sama dengan berapa cm kubik? 16 liter ditambah 180 cm kubik itu berapa cc ya. Nah, di sini kita coba jawab ya. Kita coba jawab sama-sama. Nah, di sini 25 liter ya. Nah, yang diminta adalah dalam centimeter kubik ya. Jadi kita mau mengubah nih ke centimeter kubik. Nah, ada 2 langkah nih, bisa kita dari centimeter kubiknya ya, nanti disamakan dengan mililiter ya, dari liter ke mililiter, atau kita ubah dulu yang 25 liternya menjadi desimeter kubik ya. Ada 2 cara ya. Nah, kita tulis di sini. Di sini 25 liter itu kita konversi saja atau kita ubah ke dalam desimeter kubik ya, karena setiap 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, kalau sudah diubah, tinggal kita lihat nih ya, lihat lagi tangga tangga satuan volumenya. Nah, dari desimeter kubik kan ke centimeter kubik dia turun ya, dia turun 1 tangga, berarti 25 kita kalikan 1000 ya. Nah, ini tinggal kita kalikan aja, berarti hasilnya adalah 25.000 ya. Jadi 25 liter sama dengan 25.000 cm kubik ya. Ini hasilnya, kurang lebih seperti ini caranya. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang
bagian B ya. Di sini 16 liter ditambah 180 cm ditambah 180 cm kubik sama dengan berapa cc. Ingat ya, tadi 1 cc itu sama dengan 1 cm kubik ya. Nah, kita coba ubah dulu 16 liternya kita ubah menjadi mililiter ya. Kita ubah menjadi mililiter. Nah, dari liter ke mililiter itu turun berarti ya. Dari liter ke mililiter itu turun. Nah, berarti kita coba nih dari dari liter kemudian turun menjadi mililiter ya. Nah, di sini kita coba. Nah, karena dia turunnya 3 tangga berarti dikali 1000 ya. Jadi 3 tangga, nolnya ditambah 3. Bentar, kita tulis lagi. Nah, ini nolnya kurang pas. Nah, oke, itu. Nah, kita tulis di sini mililiter ya, karena kita mau mengubah dari liter ke mililiter dengan cara yang berbeda. Nah, tinggal kita kalikan, berarti hasilnya adalah 16.000 ya. Kita tulis di sini 16.000. Nah, kemudian kita lihat di sini nih. Ini ya, sentimeter kubik nih. Sebagaimana yang disampaikan tadi di awal, bahwa ada beberapa persamaan yang lain ya, ada hubungan antara dua satuan volume ini. Mililiter itu sama dengan sentimeter kubik sama dengan cc ya. Jadi ini sebanding nih ya. Nah, karena ini sebanding ya, kita langsung jumlahkan saja. 180 cm kubik ini kita jumlahkan dengan 16.000 mm tadi ya. Ingat ya, karena di situ mililiter sama dengan cm kubik dan sama dengan cc ya. Nah, tinggal dijumlahkan, berarti hasilnya adalah 16.180 cc. Nah, itu kurang lebih seperti ini cara pengerjaan dari dua soal latihan yang ini ya. Silahkan disimak dan diulang lagi banyak latihan supaya hasilnya maksimal ya, bisa memahami materi hari ini. Nah, sebagai latihan ada tugas matematika nih, Senin 2 November 2020. Nah, tugasnya itu ada di saluran matematika ya, di Microsoft Teams ya. Jadi silakan kerjakan soal latihan di Microsoft Teams saluran matematika. Nama assignment atau nama tugasnya itu satuan volume. Silahkan kalian kerjakan dengan teliti. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Baik, cukup sekian dari Ustaz, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.